Pengertian landasan sosiologi dan antropologi pendidikan. Secara garis besar, sosiologi berasal dari kata Latin, socius, yang berarti kawan atau teman, dan kata Yunani, yaitu logos, yang memiliki arti pengetahuan. Jadi bisa diartikan bahwa sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari masyarakat, interaksi antar masyarakat, dan proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata anthropos, yang berarti manusia, dan logos, yang berarti ilmu. Jadi bisa diartikan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Lalu, bagaimana definisi landasan sosiologi dan antropologi dalam pendidikan? Landasan sosiologi pendidikan adalah studi mengenai bagaimana institusi publik dan pengalaman individu memengaruhi pendidikan dan hasilnya. Landasan sosiologi mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Mengenai ruang lingkup sosiologi pendidikan, Brookhover mengemukakan adanya 4 pokok hal sebagai berikut. A. Hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lainnya. B. Hubungan sekolah dengan komunitas sekitar. C. Hubungan antar manusia dalam sistem pendidikan. D. Pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik. Untuk memahami kehidupan bermasyarakat suatu bangsa, kita harus memusatkan perhatian pada pola hubungan antar pribadi dan antar kelompok dalam masyarakat tersebut. Untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, terciptalah nilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat. Landasan antropologis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah antropologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Antropologi pendidikan juga bisa disebut sebagai cabang dari antropologi sosial budaya yang memusatkan studi pada gejala pendidikan dalam kehidupan manusia. Ruang lingkup antropologi pendidikan terkait dengan pola pandang masyarakat mengenai peran, makna, dan fungsi pendidikan sesuai sudut pandang masyarakat. Selain itu, ruang lingkup antropologi pendidikan menyangkut praktik masyarakat tertentu dan karakteristik khas seperti misalnya masyarakat industri yang berpikiran bahwa pendidikan lebih penting dan menjadikannya prioritas, sedangkan masyarakat petani yang menganggap bekerja lebih penting daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja ciri-ciri landasan sosiologi dan antropologi dalam pendidikan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang ciri-ciri landasan sosiologi dalam pendidikan. Yaitu satu, ada empiris, artinya adalah ciri utama sosiologi sebagai ilmu, sebab bersumber dan diciptakan dari kenyataan yang terjadi di lapangan. Lalu yang kedua, dia bersifat teoritis, yaitu peningkatan fase penciptaan yang menjadi salah satu bentuk budaya yang bisa disimpan dalam waktu lama dan dapat diwariskan kepada generasi muda. Lalu yang ketiga, bersifat kumulatif, sebagai akibat dari penciptaan terus-menerus sebagai konsekuensi dari terjadinya perubahan di masyarakat. Lalu yang keempat ada non-etis, karena teori ini menceritakan apa adanya tentang masyarakat beserta individu-individu di dalamnya, tidak menilai apakah hal itu baik ataupun buruk. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan antropologi di dalam pendidikan. Ciri yang pertama, ada antropologi fisik, yaitu pembahasan antropologi pendidikan berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan tingkah lakunya dalam rangka menganalisa individu peserta didik tentang keanekaragamannya dalam dunia pendidikan. Lalu yang kedua ada antropologi budaya. Pendidikan kepada seorang anak akan ditumbuh kembangkan dan diinisiasikan ke dalam kehidupan masyarakat nantinya. Maka dari itu, antropologi mengambil peran dalam menghadapi perubahan dan pergeseran nilai-nilai yang terjadi pada peserta didik dalam mencari identitas kebudayaannya.
Dengan kata lain, bahwa pendidikan berupaya menanamkan identitas kebudayaan bagi peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kebudayaan. Sedangkan antropologi memberikan pandangan landasan kebudayaan untuk dapat dipelajari berbagai kebudayaan tersebut dalam metode pembelajaran siswa. Sifat kajian dalam antropologi pendidikan menekankan pada perbedaan kelompok manusia, meliputi perspektif karakteristik budaya, perilaku, maupun norma, tradisi, bahasa, dan penciptaan pada teori-teori pendidikan. Selanjutnya, fungsi landasan sosiologi dan antropologi pendidikan. Fungsi eksplanasi menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasan. Dengan informasi yang lengkap dan akurat, komunikasi akan memperoleh pemahaman dan wawasan yang baik dan akan dapat menafsirkan fenomena-fenomena yang dihadapi secara akurat. Penjelasan itu bisa disampaikan melalui berbagai komunikasi. Fungsi prediksi meramalkan kondisi dengan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Fungsi prediksi ini amat diperlukan dalam perencanaan pengembangan pendidikan guna mengantisipasi kondisi dan tantangan baru. Fungsi utilisasi menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat seperti masalah lapangan kerja dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain yang memerlukan dukungan pendidikan dan masalah penyelenggaraan pendidikan sendiri. Jadi, secara umum pendidikan sosiologis bertujuan untuk mengembangkan fungsi-fungsinya selaku ilmu pengetahuan, pemahaman eksplanasi, prediksi, dan utilisasi. Melalui pengkajian tentang keterkaitan fenomena-fenomena sosial dan pendidikan dalam rangka mencari model-model pendidikan yang lebih fungsional dalam kehidupan masyarakat. Secara khusus, sosiologi pendidikan berusaha untuk menghimpun data dan informasi tentang interaksi sosial di antara orang-orang yang terlibat dalam institusi pendidikan dan dampaknya bagi peserta didik, tentang hubungan antara lembaga pendidikan dan komunitas sekitar, dan tentang hubungan antara pendidikan dengan peranata kehidupan lain. Manfaat landasan sosiologi dan antropologi pendidikan. Seperti yang di awal sudah dijelaskan, bahwa ruang lingkup landasan sosiologi dalam pendidikan itu mencangkup sistem pendidikan, individu, dan masyarakat. A. Manfaat landasan sosiologi dalam pendidikan. Sosiologi pendidikan diharapkan mampu memberikan rekomendasi mengenai bagaimana harapan dan tuntutan masyarakat mengenai isi dan proses pendidikan itu, atau bagaimana sebaiknya pendidikan itu berlangsung menurut pandangan oleh kepentingan masyarakat, baik pada level nasional maupun lokal. B. Manfaat landasan antropologi dalam pendidikan. 1. Dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Hal ini juga berlaku untuk melihat perilaku anak didik di dalam lingkungan sekolah. 2. Dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan. Tentunya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang lain, sesuai dengan kedudukan yang kita sandang. 3. Dengan mempelajari antropologi, akan memperluas wawasan kita terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia, sehingga kita dapat mengetahui wawasan atau ilmu untuk mendidik individu sesuai dengan tata pergaulan umat manusia. 4. Dapat mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat, serta mampu mengambil inisiatif terhadap pemecahan permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakatnya. Dengan hal ini juga menjadikan kita sebagai individu yang kritis terhadap berbagai hal dan tentunya memiliki inisiatif untuk banyak hal. Implementasi landasan sosiologi dan antropologi pendidikan. A. Implementasi landasan sosiologi. Landasan sosiologi mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat. Sebagai masyarakat majemuk, maka komunitas dengan ciri-ciri unik baik secara horizontal maupun vertikal masih dapat ditemukan. Berbagai upaya yang dilakukan, baik melalui jalur sekolah seperti mata pelajaran PKN dan pendidikan sejarah,
maupun jalur pendidikan luar sekolah seperti seminar dan lingkungan telah mulai menumbuhkan benih-benih persatuan dan kesatuan yang semakin kokoh. Berbagai upaya tersebut dilaksanakan dengan tidak mengabaikan kenyataan tentang kemajemukan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia tidak hanya meningkatkan kualitas manusia orang per orang, melainkan juga kualitas struktur masyarakatnya. D. Implementasi landasan antropologi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Identifikasi kebutuhan masyarakat ini bersumber dari informasi masyarakat sekitar. Masyarakat tersebut terdiri dari tokoh masyarakat, baik secara formal maupun informal, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat kelas bawah. Contohnya adalah melihat keadaan lingkungan masyarakat diterapkan model pembelajaran berbasis budaya lokal, sehingga siswa dapat mengenali potensi budayanya sendiri, mengembangkan budaya, menumbuhkan cinta tanah air, dan mempromosikan budaya lokal kepada daerah lain. 2. Keterlibatan partisipasi masyarakat. Setelah mengidentifikasi kebutuhan belajar, maka masyarakat ikut serta dalam merancang kurikulum, menyediakan sarana dan prasarana, menentukan narasumber sebagai fasilitator, dan ikut menilai hasil belajar. 3. Pemberian pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan dalam suatu pemberian keterampilan dan kemampuan dasar pendukung fungsional membaca, menulis, berhitung, memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam kelompok, dan menggunakan teknologi.